Kenapa ya gajian kayak cuma lewat, padahal carinya sampai jungkir balik. Ditabung juga kepake terus. Rasanya kayak nggak jelas gitu. Ini duit larinya pada kemana? Harus apa ya biar nggak begini terus? Ayo, siapa teman-teman yang merasakan hal yang sama dengan kakak ini? Jika teman-teman merasakan hal yang sama, udah jungkir balik, duit nggak kekumpul-kumpul, pengeluaran terus ada, maka pasti ada yang salah nih. Ya, jadi ada beberapa faktor, banyak faktor sebetulnya ya, dan ini cukup panjang untuk dijelaskan. Yang pertama adalah faktor alam bawah sadar, teman-teman. Bisa jadi di masa lalu kita punya sebuah dendam yang kemudian terinstal ke dalam alam bawah sadar kita. Jadi cara kerja otak itu sebetulnya kayak semacam handphone atau komputer yang perlu diinstal dengan software yang terbaik. Kalau kita instalnya virus, maka akan rusak tuh. Nah, kita secara sadar ataupun tidak sadar, mungkin selama kita kecil, kemudian proses tumbuh menjadi manusia dewasa hingga saat ini, bisa jadi kita selalu menginstal program-program yang negatif. Misalkan trauma kecil ya, kita sering minta uang jajan kepada orang tua kita, minta mainan, terus kemudian nggak dikasih ya dengan alasan tertentu, atau memang mungkin orang tua kita belum punya uang. Lalu kemudian dalam hati kita muncul rasa dendam. Besok kalau udah gede, udah punya uang sendiri, ya aku akan bisa beli apapun sepuasku. Nah, ini secara tidak sadar kita sudah menginstal program di alam bawah sadar kita. Nah, maka itu terwujud, teman-teman. Hari ini mulai terwujud, sehingga kita sadar ataupun tidak sadar itu akan selalu sulit mengendalikan uang untuk selalu keluar. Terus kemudian faktor yang lain yang tentu saja bisa dinalar ya. Ini mungkin barangkali terkait manajemen. Coba teman-teman catat pengeluarannya apa saja, kebutuhannya apa saja. Jadi teman-teman harus membuat sebuah skala prioritas ya. Kebutuhan yang penting mendesak, penting tidak mendesak, terus kemudian tidak penting tidak mendesak, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kita jadikan sebuah prioritas. Nah, jika itu sudah jadi sebuah prioritas, terus kemudian disinkronkan dengan pemasukan, maka kita akan tahu kira-kira pemasukan kita cukup nggak untuk pengeluaran yang segitu banyak. Nah, lalu kemudian kalau misalkan kebutuhan ternyata tidak cukup dibandingkan dengan pemasukan yang ada, maka teman-teman buatlah sebuah target atau goal. Goal itu bisa berupa tulisan, jangan hanya sekedar dibayangkan ya, tetapi ada sebuah tulisan yang kemudian kita tulis, betul-betul kita setting di alam bawah sadar kita untuk kita install, sehingga tulisan itu perlu ditempel dimanapun. Misalkan di kamar kita ya, di pintu kamar kita, kemudian di dompet kita, atau jadikan wallpaper yang berisi goal. Goalnya misalkan gini, Bismillah, Desember 2025 saya memiliki penghasilan 10 juta rupiah per bulan. Nah, coba teman-teman praktekkan itu sambil terus kemudian teman-teman lakukan afirmasi ya setiap malam sebelum tidur. Karena ini waktu yang bagus banget ya untuk menginstal afirmasi yang positif ke dalam alam bawah sadar kita. Afirmasinya seperti ini. Saya adalah orang yang pandai mengelola keuangan. Rezekiku berlimpah, uangku berlimpah. Aku magnet rezeki yang luar biasa. Allah mentakdirkan kepadaku rezeki yang begitu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kemudian diiringi dengan doa-doa pelunas hutang misalkan, terus kemudian doa agar diberikan rezeki yang berlimpah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal. Dan jangan lupa satu lagi teman-teman, ini yang paling penting ya, hiasi hari-hari kita dengan istighfar sebanyak mungkin. Karena istighfar ini akan mengundang rezeki hadir di dalam kehidupan kita. Selamat praktek ya, mudah-mudahan bermanfaat.